saya Muhammad Febrian Sajin. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, MPMB 1/1967. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional untuk sedikit menjelaskan atau memaparkan mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu berkenaan dengan sumber hukum internasional. Mengenai sumber hukum internasional timbul pertanyaan, apa itu sumber hukum internasional? Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai sumber hukum internasional, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu esensi dari hukum internasional itu sendiri. Jika tadi sudah saya sebutkan ada pertanyaan yang timbul mengenai apa itu sumber hukum internasional, maka jika kita merujuk kepada makna kata sumber yang berarti asal atau tempat ditemukannya hukum internasional, baik secara konkret maupun secara abstrak, apa yang latar belakangi lahirnya hukum internasional, dan bagaimana bentuk dan perwujudan hukum internasional itu sendiri. Berbicara mengenai sumber-sumber hukum internasional, maka di dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional ayat 1 dan 2, dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, hakim Mahkamah Internasional memiliki 5 sumber hukum, yaitu yang pertama perjanjian internasional atau International Convention, dan yang kedua kebiasaan internasional atau International Custom, dan yang ketiga prinsip-prinsip hukum umum, yang keempat keputusan pengadilan dan ajaran para ahli, dan yang kelima ex aequo et bono. Bahwa kelima ini tadi dapat digunakan oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, yang mana sebagaimana kita ketahui dalam hukum internasional tidak mengenal hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa semua sumber hukum ini dapat digunakan oleh hakim karena kelima-limanya bersifat sama dan tidak ada batasan bahwa yang pertama yang lebih tinggi dan yang terakhir yang lebih rendah. Tidak, karena di dalam sumber hukum internasional tidak mengenal hierarki, jadi kesemuanya dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Namun di samping itu, jika kita melihat dari pendapat Prof. Mohtar Kusumaatmadja sebagai ahli hukum internasional dari Indonesia, beliau mengemukakan bahwa sumber hukum internasional dari kelima-lima ini tadi, bahwa kelimanya itu dibagi lagi ke dalam 2 sumber hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Yang mana sumber hukum primer ini tadi merupakan sumber hukum yang dijadikan acuan atau sumber hukum utama yang dapat digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, yang mana terdiri dari perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip hukum. Dan yang kemudian ada sumber hukum internasional sekunder, yaitu sebagai pelengkap untuk melengkapi suatu putusan oleh hakim yang berasal dari sumber hukum internasional primer. Maka sumber hukum internasional sekunder ini terdiri dari putusan pengadilan atau ajaran para ahli dan ex aequo et bono. Namun terlepas dari hal itu, pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas keseluruhan sumber hukum internasional yang ada, melainkan kita akan membahas satu di antaranya sumber hukum internasional, yaitu perjanjian internasional atau International Convention. Berbicara mengenai perjanjian internasional, maka perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang paling banyak dipraktikkan dewasa ini, baik itu yang dibuat oleh negara-negara maupun organisasi bukan negara lain seperti organisasi internasional dan Vatikan. Dasar hukum perjanjian internasional itu sendiri yaitu berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969 dan Konvensi Wina tahun 1986, dan telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengenai perjanjian internasional. Jika ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya, maka perjanjian internasional memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan
lawmaking treaty atau ketentuan-ketentuan yang disepakati dan dapat ditaati oleh negara-negara, karena perjanjian internasional yang satu ini bersifat umum, yang kemudian ada yang disebut dengan treaty kontrak atau perjanjian yang isinya hanya untuk negara-negara tertentu saja. Dalam perkembangannya bahwa treaty kontrak ini dapat berubah menjadi lawmaking treaty atau perjanjian umum yang dapat ditaati oleh seluruh subjek hukum internasional, yaitu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dilakukan atau diikuti oleh beberapa negara, dan yang kedua hukum yang ditetapkan sama, dan yang ketiga hal yang diatur bersifat umum, dan yang keempat dijadikan produk PBB. Setelah kita membahas sumber hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional, maka selanjutnya kita akan sedikit membahas sumber hukum internasional dalam bentuk perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia. Apa saja itu? Maka di sini saya akan menampilkan dua perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia, yaitu yang pertama Konvensi Meja Bundar dan yang kedua Declaration Universal of Human Rights. Berbicara mengenai Konvensi Meja Bundar atau KMB, ini merupakan sejarah awal tonggak kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, setelah menyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda masih berupaya untuk menguasai Indonesia. Oleh karena itu telah dilakukan berbagai sedikit banyaknya perjanjian yang dilakukan antar negara Indonesia dan Belanda, namun perjanjian tersebut dilanggar oleh Belanda itu sendiri. Oleh karenanya KMB ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik antar Indonesia dan Belanda. Melalui Konvensi Meja Bundar atau KMB inilah yang telah dilakukan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November tahun 1949 yang telah menghasilkan kebebasan untuk Indonesia yang terlepas dari belenggu Belanda. Kemudian yang kedua ada yang dikenal dengan Declaration Universal of Human Rights. Declaration Universal of Human Rights ini merupakan jelmaan dari Deklarasi HAM negara-negara Eropa yang semulanya masih bersifat treaty kontrak, yang kemudian oleh Dewan PBB diubah karena telah mendapat persetujuan dan dukungan dari negara-negara di luar Eropa. Oleh karena itu telah dijadikannya deklarasi HAM oleh negara Eropa ini menjadi deklarasi universal oleh PBB yang bersifat umum dan bisa dipatuhi oleh subjek hukum internasional lainnya di luar Eropa. Dalam Deklarasi Universal of Human Rights ini, Indonesia juga salah satu negara sebagai pelopor berdirinya Universal of Human Rights ini, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu dinyatakan sebagai bukti pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia juga membuat aturan tentang pengakuan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam Universal Declaration of Human Rights ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong untuk dilakukannya Deklarasi Universal of Human Rights ini. Deklarasi Universal of Human Rights ini menghasilkan pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang mana bahwa setiap orang mempunyai hak yang diakui oleh hukum internasional sebagai hak asasi yang diperoleh sejak lahir hingga meninggal dunia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.